Setelah melaporkan sejumlah tokoh, pemimpin Forum Pembela Islam FPI Rizik Syihab berbalik dilaporkan. Dan hari ini Rizik memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran fitnah dan penghasutan terkait mata uang rupiah baru. Pemanggilan Rizik menimbulkan imbas lain. Massa FPI kembali turun ke jalan sebagai bentuk dukungan terhadap petinggi FPI tersebut. Senin pagi pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, Rizik tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kehadiran Rizik mundur 1 jam lebih dari jadwal yang ditetapkan Polda Metro Jaya, yakni pukul 9 pagi. Rizik datang dengan didampingi tim kuasa hukum dari GNPF MUI. Dalam keterangan pers yang dilakukan sebelum pemeriksaan, Rizik menyatakan pemanggilan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rizik menyatakan tidak ada sedikit pun niatnya untuk menebar hasutan maupun memfitnah logo hologram mirip Palu Arit dalam cetakan uang baru. Saya dipanggil, maka itu saya sendiri heran. Apa yang mau ditanya, apa yang mau dituduhkan, nanti kita lihat dulu pertanyaannya di dalam, baru saya akan berikan keterangan. Usai pemeriksaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menerangkan, Rizik dicecar 23 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam tersebut. Itu intinya yang dilakukan oleh penyidik untuk pemeriksaan sampai halaman 23. Ya ada beberapa pengacara ya, ada pengacara yang dipakai oleh Pak Rizik dan yang bisa masuk gantian ya, dua orang di dalam mendampingi pemeriksaan. Ya, statusnya masih saksi ya, masih saksi dan nanti kita menunggu bagaimana dari penyidik nanti setelah pemeriksaan ini. Pengawal fatwa MUI. Ihwal lain yang cukup menarik namun tak mengejutkan dari pemeriksaan Rizik hari ini adalah hadirnya luapan massa FPI yang kembali turun ke jalan. Aksi yang diberi nama Aksi Bela Ulama, meski tidak ada data pasti terkait jumlah massa namun diperkirakan ribuan orang hadir untuk mengawal pemeriksaan Rizik ini. Polda Metro Jaya sendiri sebelumnya telah menyiagakan ratusan personel dan membentengi gedung Polda Metro Jaya dengan kawat duri guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Peristiwa kembali tumpahnya gelombang massa ini mengingatkan kita pada sejumlah aksi akbar yang juga menggerakkan massa pada akhir 2016 silam. Lalu, pertanyaan pun muncul. Apakah fenomena hadirnya aksi-aksi seperti ini merupakan bentuk loyalitas terhadap suatu kelompok dan kepercayaan, atau justru merupakan bentuk respon rakyat dalam mengkritisi situasi nasional saat ini? Suci Wancin, CNN Indonesia. Hukum di Indonesia kembali diuji. Pengerahan massa yang turut mengiringi dalam setiap pemeriksaan saksi ataupun tersangka perlu menjadi perhatian serius. Apalagi ketika pengerahan massa tersebut menimbulkan kerentanan konflik horizontal dengan massa yang lain. Lagi pula bagaimana menjauhkan hukum dari tekanan dan desakan massa yang berjumlah banyak. Kami akan membahasnya malam ini dengan Asep Iwan Iriawan, akademisi hukum pidana Universitas Trisakti, dan Abdul Khoir Ramadan yang merupakan anggota Komisi Hukum dari MUI. Selamat malam, Pak Khoir. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian Pak Asep, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, kita akan mencoba untuk melihat ini secara garis besar, tidak hanya kasus per kasus apa yang sedang terjadi pada hari ini, begitu ya, pemeriksaan Rizik Syihab dan lain sebagainya. Tapi kami tertarik dengan ketika melihat semakin lama ketika ada pemeriksaan sebagai saksi mau di Jawa Barat maupun di di Polda Metro Jaya selalu ada pengerahan saksi. Sebenarnya dari sisi hukum bagaimana Anda melihat ini? Ya, harus dipisahin dua hal ya. Baik. Pertama, pemeriksaan itu proses hukum. Artinya siapapun yang diperiksa wajib datang sebagai saksi itu. Tidak boleh tidak, harus wajib. Katakanlah dia sebagai tersangka wajib datang juga, dampingi penasihat hukum kalau ada apa-apa atau ajasi. Ketika ada massa entah dari manapun massa, saya kira itu perlu perhatian. Perhatian apa? Ketika massa misalkan berkumpul dimanapun, ya sekali lagi ada undang-undang penyampaian pendapat. Nah, selama dia ada izin menyampaikan pendapat, silakan. Tapi ketika misalkan ada seorang diperiksa, dia mempengaruhi, itu yang nggak boleh. Undang-undang hakim dikatakan mempengaruhi langsung tidak langsung yang tidak boleh, sekali lagi. Nah, jadi sekali harus dipisah dua hal itu. Nah, kalau sekarang faktanya di lapangan, katakanlah si A
tokoh misalkan Asep Iwan nih, orang Indonesia orang Jawa Barat. Ya. Ketika Asep Tokoh diperiksa, Jawa Barat misalnya. misalkan, gitu. Ya, misal. orang Sunda kumpul semua, ya silakan saja. Tapi kalau dia melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat, dia harus izin. Karena dia diatur undang-undang Ya, itu bagaimana peraturannya pendapat, begitu ya. aturannya. Tapi soal Asep diperiksa entah sebagai pemerkosa, pembunuh, pencuri, ada proses hal yang lain, gitu kan. Nah, tapi tidak boleh ketika Asep diperiksa, nih grup Asep, grup orang Tasik, orang Bandung, orang Bogor, mempengaruhi pemeriksaan itu ya nggak boleh. Sekali lagi, itu penting. Ya, Karena apa? Pemeriksaan dua hal yang berbeda dengan ketika pengerahan massa, gitu kan. Nah, tapi sekarang faktanya bahwa ada kejadian di Bandung, kejadian di Jakarta, ada bentrok, ya itu pidana tersendiri. Ya. Jadi ketika Pidana tersendiri? Tersendiri, karena ketika misalkan itu ada penganiayaan, ada perkelahian, ada penganiayaan, itu lain soal, bisa tersendiri. Maka saya bilang, ketika soal A diperiksa, itu pemeriksaan terhadap dirinya sendiri, ya. Tapi ketika ada bagian-bagian itu melakukan tindak pidana, entah apapun bentuknya, akan tersendiri. Termasuk misalkan penyampaian pendapat tanpa izin, itu adalah kena pidana. Karena ketika orang menyampaikan pendapat lebih dari Penyampaian pendapat tanpa ada izin maksudnya undang-undangnya. seperti apa? Misalnya gini, orang kumpul banyak, Ya. teriak-teriak, demo. Misalnya di depan Polda, begitu kan, mengiringi pemeriksaan Rizik Sihab hari ini misalnya. Kemudian ada yang penyampaian pendapat yang seperti apa yang disebut Ditanya, tadi ada itu? izin apa enggak? Kalau dia melakukan izin, akan berkumpul, menyampaikan pendapat, boleh saja, kenapa enggak? Sama menyampaikan pendapat itu diatur. Tapi misalkan dia datang teriak-teriak, ya jangankan itu, masuk ke ruang pengarangan ini bisa diusir. Oke, tanpa ada izin. Tanpa ada begitu ya. izin. Kalau dia izin nggak ada masalah. Itu bebas dimanapun itu diatur kok. Oke, MUI sendiri melihat fenomena terakhir ini seperti apa? Kenapa kita ingin mengetahui dari MUI? Karena selama ini kan beberapa kali masa yang dibawa untuk ikut mengiringi seorang Rizik Sihab begitu ya, menjalani proses hukum. Sebenarnya kan proses hukum ini bukan, setujukah Anda bahwa proses hukum adalah proses yang paling fair untuk mengetahui seseorang itu benar atau tidak? Karena seperti itu kan? Iya, kita sepakat terhadap permasalahan hukum, baik dalam tahap penyidikan sampai penuntutan pemeriksaan di pengadilan itu ya kita serahkan kepada sistem dan mekanisme hukum. Kita harus percaya bahwa hukum itu bekerja secara fair, jujur, dan adil. Ya. Terkait dengan fenomena yang terjadi, kalau menurut saya, ya memang ini adalah dampak dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia dan terkait dengan isu-isu hukum yang telah bercampur dengan politik. Terkait dengan itu, kita saksikan pada saat pemeriksaan Habib Rizik sebagai terlapor, massa datang, ini menurut saya sebagai bentuk dukungan moral. Jadi memang ada ikatan emosional ketika sang pemimpin dihadapkan pada kasus hukum dengan masyarakat dan umat yang memang telah terjalin ikatan emosional itu antara pemimpin dan umatnya. Hal yang wajar. Saya sangat setuju dengan yang Kang Asep katakan, harus ada izin. Yang saya tahu, setiap ada aksi pengawalan terhadap kasus dugaan ataupun sangkaan terhadap Habib Rizik, itu ada pemberitahuannya. Karena kita dari MUI menerima share siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa dilaporkan. MUI menerima informasi itu juga? Menerima informasi, kita selalu menerima informasi. Walaupun sebenarnya tanpa melaporkan MUI bisa juga ya? Ya dalam pengertian MUI itu juga harus mengetahui dan memantau, baik langsung maupun tidak langsung. Tapi MUI bersikap netral, kita mempercayakan semuanya kepada proses hukum. Oke, Pak, tapi kan misalnya kita bicara di atas aturan, Will. Kalau sesuai aturan jelas semua diizinkan, asal mereka mengajukan perizinan sebelum kemudian mengumpulkan atau berkumpul massa itu dan lain sebagainya. Dukungan ataupun tidak mendukung, misalnya seperti itu kan. Tapi kita tidak bicara soal aturan, tapi lebih dari itu. Ketika setiap proses hukum diajak massa berduyun-duyun, kemudian mengatasnamakan agama misalnya seperti itulah Pak ya. Nah, ada satu sisi rentan terjadi bentrok. Di satu sisi memang tugas kepolisian, tetapi kan keamanan bukan tugas kepolisian saja begitu Pak. Semua bertanggung jawab atas tugas keamanan. Ketika setiap proses mengerahkan massa, kemudian soal seperti di Jawa Barat kasusnya, ada massa yang berbenturan dan lain sebagainya. Bahkan Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan tertinggi begitu ya di Republik ini menghimbau begitu Pak, bahwa ada baiknya dalam setiap pemeriksaan tidak dikerahkan massa begitu. Bagaimana Anda melihat ini ketika massa yang sekarang datang berduyun-duyun? Yang kita ketahui dalam berbagai kejadian pendampingan itu tidak ada pengerahan massa bersifat struktural dari ormas tertentu. Tapi ini yang ada tadi apa yang saya sekarang sebutkan terjadi? Tadi ikatan emosional itu. Jadi
karena ini merupakan aliansi berbagai ormas, Tidak dengan bisa dilarang sendirinya maksudnya. ormas-ormas itu mengambil inisiatif untuk mendampingi dalam pengertian mengantar Habib Rizik dan menyampaikan aspirasi, karena mereka juga ada hak untuk menyampaikan itu. Tapi saya ingin lebih jauh lagi, memang ada fenomena ini adalah suatu, lebih tepat kita katakan ada unsur-unsur politis. Kenapa unsur politis Anda melihat? Jelas dalam berbagai banyak laporan itu masih prematur dan terkadang ini dipaksakan untuk dimasukkan menjadi LP dan ditingkatkan. Ada ke upaya tahap kriminalisasi penyidikan. Mas, menurut Anda? Iya, saya sampaikan itu karena kajian kita juga menunjukkan hal itu. Tapi terlepas dari itu, kita menduga. Nah, tapi kita juga mempercayai proses hukum itu akan berjalan. Oke. Tetapi kalau dugaan kan sah-sah saja. Nah, terlebih lagi Habib Rizik ini menyampaikan dalam ranah dugaan adanya indikasi potensi ekspansi ideologi komunis. Sehingga dengan adanya dugaan melalui tersebut uang itu. yang belum matang itu tadi, Nah, kemudian perlu ada aliansi itu ikut dan bukan mengirim. hanya Habib Rizik saja. Makanya tadi saya bilang ini ada keprihatinan yang terkait dengan ikatan emosional. Semua ormas Islam mencurigai, menduga ekspansi itu mewujud karena banyak Semua simbol-simbol ini, semua komunis ormas Islam. ada. Nah, dalam hal ini terkait di mata uang, ada kemiripan. Sehingga MUI melihatnya ada juga ya kemiripan. kita melihat ada. Kita melihat itu ada. Dalam kajian kesengajaan, menurut Anda? kajian kita itu ada indikasi. Nah, sehingga ini menimbulkan kekhawatiran. Pernah rasa kemudian keprihatinan. mengajak bicara dengan BI sendiri tidak? Dalam waktu dekat kita akan Berarti masih akan, ya? rapatkan secara umum apa yang terjadi secara signifikan. Jadi bukan hanya ini, jadi yang diurusi MUI ini banyak ini. Oke, isu ini, sehingga bagaimana pimpinan mengambil sikap. Jadi bukan hanya satu Oke. kasus, jadi holistik. terhadap Saya semua. tertarik dengan kita semakin masuk ke dalam kasus itu karena saya Ya, juga saya ingin yang mulai. tahu. Iya benar itu tadi. Sebenarnya saya hanya ingin masuk ke sini dulu sebenarnya. Tapi menarik juga ketika Anda mulai mendalami dan saya ingin tahu penilaian dari MUI ya. Tapi saya ingin ke ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep tadi kalau disebutkan disinggung bahwa isu-isunya masalah-masalahnya masih prematur sehingga ada dugaan politis. Kalau boleh saya misalnya mencoba menilai kesimpulan atau dugaan yang disampaikan oleh Pak Khoir tadi mungkin seperti kriminalisasi kali ya. Kriminalisasi, upaya untuk mengkriminalisasi seorang Rizik Syihab. Tapi kalau misalnya dilihat apa yang harus dilakukan kepolisian misalnya tidak kemudian terbukti bahwa ini kriminalisasi. Seperti sebelum-sebelumnya kan pernah dianggap ada kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan KPK yang dulu begitu ya. Ini bukan bermaksud mengungkap luka lama ya, tapi apakah memang ada kasus-kasus yang sebenarnya mungkin saja saya salah, remeh-temeh kemudian diadakan kasusnya sehingga terkesan itu adalah kriminalisasi. Satu, kalau soal politik saya nggak ngerti karena saya bukan pengamat politik, pengamat hukum. Biarlah beliau berhak menyatakan bahwa itu ada pengamat politik, siapapun yang menyampaikan bahwa itu ada politik. Kalau hukum gampang kok ya. Nah, hukum itu ada tindak pidana itu karena apa? Karena ada laporan, karena ada pengaduan, karena ada OTT. Ketika setiap orang menyampaikan laporan itu bisa benar atau tidak. Nah, kasusnya Habib Rizik kan banyak yang dilaporkan tuh, ya, entah penodaan agama, entah Palu Arit ya, entah Pancasila, entah soal Sampurasun ya, di kampung saya itu ya, Sampurasun dan sebagainya. Nah, apakah ketika laporan-laporan ini memenuhi unsur pidana atau tidak, yang punya kewenangan kan subjektif objektif ada penyidik. Ya, sekarang penegak hukum tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik, kepentingan apapun. Desakan massa? Nggak ada, apalagi desakan massa, apalagi ya, sekali lagi kalau desakan massa ya percuma ada penegak hukum. Kalau sementara takut sama massa. Jadi ketika di polisi misalkan orang dituduh misalkan paling gampang sekali lah, selalu contohnya saya jangan kesulitan takut ini. Asep dituduh melakukan perkosaan yang paling gampang atau pembunuhan atau penganiayaan. Apakah masuk ke pasal-pasal itu? Peduli amat. Sering saya katakan dengan Indra kan persetan lu mau siapapun masa pun. Yang penting mah ketika Asep dikatakan melakukan tindak pidana terbukti atau tidak. Bukti atau tidak. Nah, sekarang di awal ketika laporan ada nggak bukti permulaan? Maka dimulai dengan kata penyelidikan.
ya dicarilah apakah tindak pidana ada, tersangkanya ada atau tidak. Naiklah ke penyidikan. Nah, ketika penyidikan kan muterang tindak pidananya di situ. Nah, satu itu. Jadi sekali lagi saya soal hukum jangan sekali-kali misalkan ada kepentingan politik, ada kepentingan apapun. Kalau itu ada kepentingan, saya yakin di tangan hakim-hakim yang imparsial dan independen akan mentok. Tahu tadi tekanan massa yang paling gampang sih di dunia saya mungkin di peradilan dulu. Bisa contoh yang paling gampang. Sekarang ketika Ahok ditangani sidang oleh majelisnya, itu kan ketua majelisnya ikut-ikutan demo. Oh. Jadi itu sidang pertama, sidang terakhir ya, ini A1 karena saya tanya persis, beliau tahu persis. Dia turun dari rumahnya. Ikut demo. Iya, bukan ikut demo, dia kan naik busway tiap hari dari Ragunan, dulu pertama turun Gajah Mada. Yeah. Turun, dan sedang demo, orang demo aja nggak tahu, demo teriak-teriak, neken orang yang nggak tahu saya. Pas di Ragunan juga, di rumahnya di belakangnya turun. Malah nggak boleh masuk ke polisi. Ikut aja abdi nggak sama demo, dia nggak apa-apa, udah nggak biasa juga. Malah ingin foto-foto yang demo. Yeah, yeah. Ini fakta, mungkin mudah-mudahan saudara Budi melihat kan, ini bahwa dia sekali-sekali di Banakop saya, dia tidak takut, peduli amat dengan urusan kemasyarakatan juga saya gaul dengan mereka. Tidak ada hubungan, tidak bisa intervensi. Kalau ya? bisa takut, kan pasti hakim juga akan mau gabung dengan pendemo. Atau misalkan pendemo kalau ada hakim pasti, nih lo Budi, kan bukti untuk di kalangan penegak hukum hakim ya. Saya nggak tahu kalau jaksa atau kepolisian sejauh ini ketika demo-demo itu tertekan atau tidak saya tahu. Tapi kalangan hakim kan langit runtuh pun dilawan, apalagi cuma demo. Fiat di setiap Fiat mundus. Kita akan berbicara nanti apakah ini akan menjadi sebuah presiden yang elok atau tidak ketika kemudian seorang tokoh yang memang punya masa besar lalu kemudian bisa melakukan intervensi. Dijawab tadi sudah tidak, tapi ketika ini kemudian jadi presiden berulang mengerahkan massa, efektif tidak? Apakah benturan ini akan mudah terjadi tidak? Toh kalau kita lihat pernyataan dari Rizik Syihab, dia ingin menyelesaikan masalahnya ini agar tidak saling melaporkan, diselesaikan secara kekeluargaan. Persis seperti kata Kapolri juga, jangan ada pengerahan massa ya agar tidak terjadi bentrokan. Nah, ini belajar atau berangkat dari pernyataan-pernyataan ini kita akan mengulasnya lebih lanjut. Kalau memang tidak ingin terjadi bentrokan, mengapa tidak dihindari saja begitu pengerahan massa? Kami akan segera mengulasnya saat lagi. Baik, ketika Kapolri kurang lebih 5 hari lalu begitu ya mengatakan bahwa sebaiknya dalam setiap pemeriksaan tersangka maupun saksi tidak melakukan pengerahan massa untuk menghindari terjadinya benturan. Ini dipahami seperti apa begitu, Pak? Ketika ini kok masih dilakukan berulang lagi. Sekali lagi kita tidak bicara aturan begitu. Tidak ada yang melarang, tapi kan alangkah eloknya. Nah, MUI sendiri melihat sebagai Majelis Ulama Indonesia melihat ini tuh seperti apa sih? Ini kan kembali ke kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat kita belumlah sempurna ketaatan hukum, kesadaran hukum itu. Kedua, masyarakat menganggap ini ada ketidakadilan. Ketidakadilan untuk? Iya, untuk Habib Rizik. Ini adalah bentuk aksi balas dendam. Itu persepsi yang berkembang di masyarakat. Sehingga masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas bersatu. Berarti ada ketidakpercayaan masyarakat dengan penegak hukum kita dong kalau begitu. Mereka yang ikut unjuk rasa. Nah, itu yang saya katakan tingkat kesadaran hukum masyarakat kan terpengaruh. Terlebih lagi dengan pemberitaan, terlebih lagi dengan banyaknya ketidakjelasan sehingga masyarakat yang tergabung dalam organisasi turun mendampingi atau mengawal dalam kasus Habib Rizik adalah hal yang wajar sepanjang pimpinan-pimpinan ormas itu memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Dan apa yang disampaikan itu kan hanya berupa istilahnya doa yang saya tahu ya, pembacaan doa, pemberian semangat, dan bahkan menganjurkan kepada massa agar tidak berbuat anarkis. Jadi tidak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Nah, disinilah. Jadi bagus-bagus saja menurut Anda? Ya, ada maslahatnya. Kalaupun terjadi konflik itu kan ada mudorot. Nah, kita ini dalam proses pembelajaran. Nah, ini perlu kedewasaan. Jadi bukan hanya dari pimpinan ormas, aparat yang menangani, masyarakat yang menilai, peran media, sehingga tidak menampilkan pemberitaan yang hanya tampilnya itu ketika bentrok gitu. Kalaupun bentrok ya itu sisi-sisi baiknya juga. Ya kan? Sisi baiknya maksudnya bagaimana? Ya, sisi baik-baiknya seperti contoh ketika disampaikan ucapan
oleh pimpinan ormas untuk menjaga keteraturan, tidak sampai bentrok. Tapi kalau hanya pemberitaannya tiap hari bentrok-bentroknya aja, masyarakat jadi tambah panas. Seperti kasus Framing di maksud Anda Bandung. begitu ya? Frame-nya itu. Framing, oke. Ini nyalain media, bukan ya? Ya kurang lebih seperti itu lah. Oke, baik. Ke Kang Asep. Kang Asep. Saya tambahkan, ini kan budaya hukum masyarakat yang harus dibentuk kan. Di negara-negara beradab kan, Saya suka ini, budaya hukum. budaya hukum kan, karena kan ketika budaya hukum berdasarkan sistem berjalan nggak ada masalah kan, maka saya pikir masyarakat akan menilai kok. Misalkan sekarang rombongan kayak apa bentuknya apapun karena masyarakat menilai. Misalkan sederhana, ini gara-gara maaf ya, misalkan teman-teman dia bajak kumpul bikin macet aja gue. Nah, itu kan sumpah serapah, ya. Biarin aja saya kira sama-sama akan saling menilai budaya di mana yang misalkan masyarakat pada umumnya akan menilai gitu kan, bahwa apakah sekarang tindakan-tindakan ketika rame itu akan mengganggu ketertiban umum atau tidak, atau disampaikan dengan cara santun, ya, sopan. Yakin budaya hukum masyarakat terbentuk. Siapapun seleksi alam akan berlaku. Siapapun yang kasar, yang tidak bikin nyaman, tidak bikin aman, cepat atau lambat masyarakat akan meninggalkan itu. Artinya apa? Budaya hukum berbudaya hukum ketika orang diadili. Oke, misalnya tadi saya katakan. Seyakin apa Anda Saya yakin sesaat. Sekarang beberapa negara perkembangannya kan gitu. Kita lihat Amerika, beberapa negara Eropa kan di awal-awal kan sama kayak kita. Rame-rame ketika misalkan orang panutan, orang disegani dalam tanda bentuk apa, misalkan entah itu bentuknya doa, entah itu ikatan emosional, ikatan apa. Lama-lama juga ketika orang diadili, kita lihat beberapa tokoh-tokoh, entah pejabat Perdana Menteri, bekas presiden, diadili kan juga beberapa. Entah dari partainya kan nggak ada yang ribut kan, lama-kelamaan. Di awal-awalnya kan entah karena ikatan suku, agama, sara, ikatan emosional muncul. Saya yakin di Indonesia cepat atau lambat seleksi alam. Siapapun yang menyebabkan tidak aman, tidak nyaman bagi kepentingan publik, akan ditinggalkan oleh publik itu sendiri. Baik, secara hukum Rizik Syihab juga pernah mengatakan bahwa agar sebaiknya permasalahannya ini diselesaikan secara keluargaan. Tapi ini setelah laporan-laporan semua masuk begitu, Kang Asep. Apakah ini mungkin dilakukan seperti itu atau bagaimana secara hukumnya? Jadi katakanlah saya suka mengenal mediasi. Nah, pidana itu ajasnya legalitas. Beda, mana bisa dimediasi, mana yang enggak. Misalkan gini, paling gampang sekali lagi, Asep melakukan pencurian. Itu nggak bisa tuh delik biasa. Nggak bisa dimediasi. Ya, ini delik aduan, nggak bisa dimediasi gitu kan. Aturannya, lo nggak bisa loh saya laporkan kak. Tanpa laporan pun penegak hukum harus tangkap. Ya harus memproses gitu kan. Nah sekarang, kalau misalkan itu bukan tindak pidana, siapapun boleh. Kok jangankan, kita kan mengenal kekeluargaan, guyup gitu kan. Kalau itu bukan tindak pidana, sekali lagi. Tapi kalau sudah tindak pidana, sekali lagi, ini kan belum siapa jelas tersangkanya, walaupun saya sesalkan kan. Penyelidikan, penyidikan. Loh, saya bisa sudah naik ke penyidikan ya? Ya, dimanapun juga pengertian pasal 1, butir 2, butir 5 jelas. Ketika penyelidikan itu mencari tindak pidana, ya kemudian siapa tersangkanya. Ketika penyidikan itu kan kita lihat, entah kasus Ahok, entah kasus Jessica, yang paling gampang lah gitu. Jelas kan, berapa kali ini tersangkanya ABCD. Nah, di sini juga nampak. Artinya apa? Ketika ini belum tindak, kan kasus Habib Rizik belum ada tersangkanya kan? Belum ada. Nah, apa yang mau dimediasi? Tapi sudah penyidikan? Iya Pak, tapi kan belum ada siapa tersangkanya. Saya tanya juga, siapa tersangkanya? Itu karena tekanan massa tidak? Ya saya nggak tahu, yang tahu polisi. Kalau saya kan, kalau ketika penyidikan harusnya kira-kira ada pengaruhnya tidak? Kira-kira ada pengaruhnya tidak tekanan massa itu? Ya kalau cara hukum, terutama ketika yang kasus di Jawa Barat ya, terutama ketika sudah terjadi bentrokan juga. Lah, kalau bentrokan kan belum ada, SPDP-nya baru kemarin, hari Jumat kan, malam Jumat SPDP, sebelumnya kan berpemeriksaan sebagai saksi, sehingga terjadi ribut dan ribut juga setelah selesai kejadian kan di situ. Tapi belum ada penetapan tersangka. Nah kecuali kalau misalkan Habib Rizik akan sebagai tersangka, ribut, nah baru di situ apa yang terjadi? Apa karena penetapan Habib Rizik sebagai tersangka kita ribut atau diributkan? Kita nggak tahu, itu masalah. Tapi sekarang kan belum ada tersangkanya, penyidikan. Jadi ketika sekarang masa mau ribut, apa yang diributkan? Habib Rizik belum tersangka kok. Ya. Oke, jadi intinya permintaan untuk menyelesaikan secara keluargaan itu juga kalau bukan tindak pidana ya, sekali bukan tindak aduan, itu silakan aja untuk mediasi kita kenal. Tapi kalau udah tindak pidana dari beberapa kasus yang ada sekarang ini menurut Anda itu sekali lagi semua tuh deliknya bukan delik aduan kecuali 310 ya. Jadi kalau yang kalau ikut media massa ya, saya nggak tahu materi perkaranya. Kalau undang-undang ITE 28 Junto 45 itu delik biasa ya, benar. Kemudian penodaan agama delik biasa. Kemudian pasal apalagi sih saya agak lupa karena banyak benar sampai Rabu juga dilaporkan kan 28. Kemudian untuk bendera lambang negara ya pasal 57 Junto 68 itu bukan delik aduan. Itu sekali lagi kalau itu merupakan tindak pidana menurut polisi memenuhi unsur yaitu ada bukti permulaan dan katakanlah tanda petik ada pelakunya yang nggak bisa
dimediasi. Nggak ada aturan mediasi untuk itu. Kecuali peradilan anak. Itu misalnya dimungkinkan ada mediasi. Keadilan retroaktif. Tapi kalau perkara retroaktif itu. Tapi kalau tindak pidana lain, jangan coba-coba memediasi apapun bentuknya. Jangan dimediasi dan tidak tepat. Nggak ada. Memang Itu, berbeda, ya, memang betul. berbeda. Baik, nah permintaan dari Rizik Syihab ini sendiri kan mengatakan agar tidak terjadi konflik horizontal. Sebenarnya sudah punya keinginan itu, tetapi kenapa tidak dari dirinya sendiri yang mencoba mengerem? Kalau menurut Anda dari MUI seperti Kalau apa? saya tidak ada legal standing Ya, ya. untuk menjawab karena Ya. saya bukan yang bersangkutan. Bukan kuasa hukumnya. Bukan kuasa Ya, hukum dari pula. MUI melihatnya seperti apa? Misalkan Tapi bisa memberikan, begini, kan di-share kita informasi juga tadi. mengenal hukum itu universal. Dalam hukum Islam juga maslahat itu lebih diutamakan daripada mudarat. Jadi diasumsikan kalau kita menegakkan hukum tetapi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, tentu lebih baik mencegah kemudaratan Nah, demi itu dia. kemaslahatan. Mencegah kan. Nah, ya? ini memang secara teoritis ada azasnya restoratif justice, Ya. keadilan sosial. Saya sepakat dengan Pak Asep untuk tidak pidana dalam pengertian bukan delik aduan, itu tidak bisa. Tetapi secara politik hukum, nah ini bisa dilakukan oleh pemerintah demi Dengan cara seperti kepentingan umum yang lebih besar. Karena bicara politik hukum tentu adalah pilihan. Ketika hukum bertemu dengan kepentingan politik, yang mana yang akan dimenangkan? Kalau azas menurut hukum tidak bisa. Hukum adalah panglima. Tapi menurut politik, apabila kepentingan hukum bertentangan dengan kepentingan politik, maka kepentingan hukum itu akan dikalahkan demi kepentingan politik. Nah, kita memang Jadi belum maksudnya belum Anda ada. menginginkan apa? Menginginkan pemerintah agar bagaimana? Kalau saya tidak ada kapasitas menginginkan itu dan itu, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Demi umat lah, demi umat ini. Mendoakan. Ya, demi umat, saya mendoakan. mendoakan Majelis ulama kepentingan mendoakan. politik yang menimbulkan mudarat ini tercegah dengan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar. Di satu sisi eksistensi hukum itu juga harus diberdayakan. Nah, memang dalam praktek kita bernegara antara politik dan hukum ini dua barang ini memang sulit untuk disamakan, dipisahkan, tapi saling terkait. Nah, bagaimana pemerintah melalui kebijakannya? Karena apa? Karena ini akan terkait dengan sistem keamanan nasional. Kalau misalkan kepentingan politik yang lebih diutamakan hanya untuk mengedepankan kepentingan politik Ya, ya. dengan melakukan instrumen hukum, tetapi menimbulkan gangguan keamanan nasional kan menimbulkan Oke, dampak yang lebih ya, besar. ya. Sehingga untuk itu politik diberdayakan. Walaupun oleh hukum ini tidak sesuai. Nah, ini hanya pilihan, alternatif dari sekian alternatif. Jadi bekerjanya hukum itu menurut Jadi Robert, mungkin saja belum ditetapkannya tersangka yang di kasus Polda Jawa Betul. Barat itu terkait ini berarti. Robert Seitzman mengajarkan dalam bekerjanya hukum di masyarakat tidak dipungkiri adanya pengaruh-pengaruh komunal, sosial, personal yang mempengaruhi hukum itu. Ya, ya. Tetapi kembali ke situ, bagaimana faktor-faktor hukum ini berjalan kalau memang secara yuridis formal sesuai dengan aturan, tidak Oke. dipaksakan, Oke. baik secara substansi, baik secara struktur, tidak dipaksakan untuk kepentingan politik. Ini yang menarik. Kok jadi saya malah sampai pada kesimpulan justru itulah untuk meningkatkan kekuatan bahwa soal komunal tadi itu dengan pengerahan massa ini maka menjadi daya tawarnya tinggi karena ada iya. kesana. Ini kan berpengaruh berarti. Berarti ada pengaruhnya Pengaruh. desakan massa ini. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut. Ketika menjelaskan pernyataan, mendengarkan penjelasan dari pernyataan Pak Khoir tadi, seperti bahwa hukum dan politik itu saling berkelindan sebenarnya Iya. kan, kemudian seperti itu karena ada faktor yang misalnya tegakkan hukum saja tapi sebuah kondisi sosial bergejolak itu tidak baik dari sisi keamanan. Nah, saya kok merasa malah kemudian menemukan kesimpulan bahwa memang tekanan atau desakan massa ini menjadi inline ya, segaris begitu jadi seperti Anda jelaskan dan membantah argumen Anda berdua di pertama tadi bahwa desakan massa ini harusnya tidak bisa mengintervensi. Yang saya katakan pertama itu adalah fakta sosiologis. Oke, Yang saya sampaikan tadi itu adalah alasan keilmuan secara teoritis ya seperti itu. Antara politik itu saling mempengaruhi. Ya.
Dan secara sosiologis hal terjadi itu memang fakta. Adu kuat dalam bentuk opini kan hal yang wajar. Antar media juga saling memberitakan opini. Di masyarakat juga berpikiran opini. Jadi perang opini juga itu hal yang terjadi dan kita dapat lihat secara nyata. Perang opini itu. Nah, adapun pengerahan massa, ini bukan pengerahan massa yang saya tahu. Tapi memang Ini ada taunya. merupakan murni organisasi melalui jaringan-jaringannya tergerak karena ada ikatan emosional dengan guru besarnya, Imam Besar Habib Rizik. Tentu ada rasa keprihatinan. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengawal. Tetapi ini juga perlu dimengerti. Ini juga sudah ditahan oleh Habib Rizik. Jangan sampai turun besar-besaran. Kalau turun besar-besaran lebih banyak ada, lagi. bener ada ini. Bener ada ditahan itu bener ada. Yang saya dapat dari beberapa orang seperti itu. Ditahan gitu. Jangan sampai turun besar-besaran. Tidak ditahan aja seperti itu, gimana kalau dilepas gitu. Sudah ditahan maksudnya. Ya sudah ditahan aja seperti itu, apalagi dilepas. Misalkan dikomandokan secara nasional. Akan lebih banyak lagi. Lebih besar dari 7,5 juta di Monas kemarin. Jadi sebenarnya tidak itu ada menurut pengaruh MUI massa. benar nggak cara gitu? Ya tentu MUI tidak kapasitas, ini kan hak ormas. Hak ormas untuk memberikan pencerahan, mengerahkan massa, dipandang sebagai sesuatu hal kebutuhan. Kalau misalnya MUI ditagih masyarakat umum nih yang nonton, MUI kan biasa mengeluarkan fatwa nih. Nah sekarang kalau melihat itu nanti merugikan masyarakat, aktivitas masyarakat yang lain misalnya. Udah keluar kalau itu dengan sendirinya. Ya. Bahwa sholat itu adalah sah di tempat umum. Itu fatwanya udah keluar. Oke. Nah, sholat aja sah apalagi demo gitu kan. Sholat aja sah apalagi demo. Logikanya begitu. Ya kan? Kalau sholat sah apalagi demo gitu. Tapi kan kenyataannya pada aksi 212 tidak ada kita demo. Yang ada kita sholat berdoa. Nah, di dalam penyampaian aspirasi menyatakan pendapat dalam mengawal Habib Rizik. Saya tadi ke Polda, saya lihat, saya pantau. Itu hanya pembacaan doa, zikir, doa. Kalaupun ada pernyataan ini hal yang biasa. Kapasitas MUI memantau atau menjadi bagian dari itu? Ya tidak, kita tidak menjadi bagian. Ormas-ormas itu tergabung di dalam MUI. Mereka ada hak memberikan suara. Tapi bukan MUI bagian dari ormas. Ya, jadi... Karena MUI namanya Majelis Ulama Indonesia. Mau tidak mau MUI melibatkan ulama-ulama yang ada di ormas-ormas. Ulama-ulama yang tergabung dalam ormas ini. Tapi kita tidak bisa secara pribadinya terkait begitu ya. Tapi dalam hal kemaslahatan, bukan hanya ke pribadi. Jadi hanya bicara kemaslahatan umat, kepentingan umat, tidak bicara pribadi. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan statement yang bersifat pribadi atau katakan fatwa yang bersifat pribadi, tidak. Fatwa untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan NKRI. Jadi fatwa bukan identik untuk pribadi atau golongan. Tidak. Baik. Kang Asep, Ya, gini. berkelindahnya politik dan hukum tadi bagaimana nih? Pisahin, paling gampang, contohnya gampang. Tetap harus pisahin kalau Anda. Pisahin. Ada majelis ulama, ada majelis hakim. Nah, kalau majelis hakim bicara hukum, kalau majelis ulama bicara umat. Nah, kalau bicara umat ada kepentingan politik, ya. Nah, kalau bicara hakim ya nggak ada aturannya, tetap hukum. Memang kalau tataran teori ada ajas, misalnya ini paling sederhana. Ajas paling tinggi. Ajas nurum direktum. Orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Lahirlah teori-teori, lahirlah norma. Nah, norma misalkan tadi undang-undang yang disebut ini dakwakan Habib Rizik, ketika jadi norma, itulah aturan main. Tidak boleh tidak gitu. Tapi lahirnya norma apa tadi? Betul. Lahirnya kenapa? Karena politik hukum. Ketika orang politik menghasilkan norma di DPR, itulah aturan main. Tapi setelah aturan main, itulah yang berlaku. Ya. Nah sekarang kan penegakan hukum karena dua hal. Karena politik hukum, karena kesadaran hukum masyarakat. Nah tegaknya hukum karena apa? Kemauan pemerintah menegakkan aturan. Itu ada politik hukumnya di situ. Nah masyarakat juga bersadaran hukum tadi, berbudaya hukum semua. Ikutin aturan mainnya gitu kan. Nah karena ketika nyampe di majelis hakim, hukum kan yang berbicara, aturan hukum. Tapi ketika bicara di majelis lain, nah terserah karena itu di luar unsur hukum. Sosial kayak unsur politik kan boleh. Misal dia unsur doa, unsur apalah, itulah haknya masing-masing gitu kan. Yang membedakan itu sekali lagi ketika politik dan hukum patokannya jelas. Kalau hukum itu bukti, kalau politik persepsi atau opini. Kalau hukum nggak boleh kalau opini. Wah opini nih pendukungnya banyak takut. Jangan sakit. Saya kasih contoh paling gampang. Habib Rizik itu pernah kita adili kok di Jakarta Pusat. Nggak ada apa-apa. Novel juga sama pernah kita adili kok. Saat itu ya. Hakimnya Budi, saya, Eri, dan teman-teman masih ada. Saat itu ada desakan massa juga tidak?
Jangankan itu kalau itu misalkan tanda petik ya, orang-orang didoain, kita tenang aja dong didoain. Hercules kita ada ini nggak ada masalah kok, cuek. Kita kali di kakak hakim ya. Iya. Masa dicuekin aja, kita ngapain dengerin masa nggak usah ribut. Kita nggak di fakta persidangan, kok nggak di luar fakta persidangan, sila urusan masing-masing tadi kan. Nah, kita bersyukur kalau majelis ulama ngedoain malah enak didoain kan. Selalu Itu doa kan enak gitu kan, kalau doa berkah semuanya. Tapi ketika misalkan kita di hakimnya melihat opini, ya, melihat persepsi, jangan jadi hakim. Jadi Irfan Hakim, Christine Hakim, Cepi Hakim. Menyebut nama lagi. Ya teman-teman saya tiga-tiganya. Oke, iya. Baik, bicara soal budaya hukum yang sempat disinggung oleh Kang Asep tadi begitu, Pak Khoir. Kalau misalnya sekarang lagi sering muncul masyarakat tuh ini secara umum ya, melihat bahwa wah lagi rame ini 1411 ya waktu itu ya. 411, kemudian 212, terus akhirnya ada demo mahasiswa juga berapa gitu loh. Jadi tren ini menurut Anda gitu ya. Menurut Anda itu akan jadi sebuah budaya hukum yang baik tidak sih sebenarnya? Saya optimis. Budaya hukum itu kan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Selain struktur, selain juga substansi. Kalau substansinya bagus, strukturnya bagus, tanpa didukung oleh budaya hukum itu nonsense. Justru di sini adalah kesempatan kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat, agar berperilaku, bertindak sesuai dengan hukum. Saluran untuk menyatakan pendapat diatur, diakui oleh hukum positif. Apa dan bagaimananya tentu adalah menjadi kewajiban bagi peserta yang mengikuti aksi-aksi tertentu. Nah, inilah aset kita, dan sepakat dengan Kang Asep ketika masyarakat, suatu elemen komponen ormas menghadiri datang kepada peristiwa persidangan, jangan dianggap ini adalah suatu gangguan atau bersifat politis atau apa. Ini adalah bentuk dukungan moral. Ini adalah suatu aset bangsa yang harus diberdayakan karena kita demokrasi dan kita diakui pasca reformasi. Kalau ada kelompok lain yang juga ikut, nah itu adalah dalam tugas. aksi itu bagaimana? Itu adalah tugas keamanan, pemeliharaan keamanan. Bagaimana mengantisipasi, jangan dibenturkan, jangan pula direkayasa sehingga terjadi bentrokan. Maka gini mungkin Mas Indra saya tambahkan. Saya ngomong sebagai mantan aktivis Islam loh. Saya jelek-jeleknya sebagai warga Nahdien dipersangkakan Salman ITB loh. Saya pernah ditahan langsung sudah juga. Terus bisain. Kalau demo saya pikir silakan. Malah saya seperti kali katakan tiap Jumat demo nggak apa-apa. Di depan istana itu gantian kan. Imamnya jangan A lain, A Asep, A Indra, A Hoir, A Boy, A yang lain kan. Lebih enak. Tapi kreatif di situ. Tapi untuk sekali dalam rangka mencapaikan pendapat. Ada kreativitas di situ. Kita hormati. Itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Selesai. Dan dengan santun, dengan ramah, dengan nyaman. Jadi rekreasi. Mungkin jadi orang luar juga demo Indonesia walaupun bagus. jalannya sampai penuh begitu. Ya, jangan mengganggu jalan di dalam Monas kan kita enak misalkan. Jadi tertib tiap Jumat kan ada masalah. Tapi ketika soal hukum, kita serahkan proses hukum, sistem tadi katakan biar berjalan. Tapi ketika sistem berjalan, demo jangan pindah ke sini gitu. Sebaliknya, ketika demo sistem jangan masuk ke sini. Tadi dipilahin tadi. Jadi orang demo paksa seneng, udah biarin aja demo. Tapi yang demo tadi kan pindah ke situ. Nah, saya bilang tadi, kalau demonya tadi misalkan ada aturan. Ya, katanya mendoakan tadi tuh. Ya doakan, sekarang kan doakan bisa di masjid, bisa di Istiqlal, bisa di Al-Azhar gitu kan. Lo waktu kejadian kemarin saya lagi ngajar di Al-Azhar. Kan silakan ya doa, kan ada masalah. Doa kan bisa di mana-mana saja. Tadi saya dipilahnya di situ antara politik dan hukum. Ketika sistem hukum sedang berjalan, biarlah dia berjalan, hormati, didoakan ya. Dari seluruh masjid misalkan doakan dari Sabang sampai Merauke, silakan. Tapi sebaliknya, ketika sistem hukum sedang jalan, nah yang hukum ini jalan, biarlah proses berjalan dari penyidikan. Toh kalau nggak bukan hukum juga kesampingkan, kok tidak harus nyawak dari penyidikan, bahkan tidak sampai pengadilan. Ini sekarang kita mulai berbudaya tadi. Ya jadi bisa memilih mana kapan kita harus demo, meneriakin pemerintah, meneriakin penegak hukum. Kapan ketika sistem hukum sedang berjalan untuk kita hormati jalan itu. Nah tapi kalau dua-duanya dibenturkan, selamanya pasti persepsinya akan lain-lain lagi. Jadi tidak ada tujuan membenturkan itu juga tadi. Dari masa tadi misalnya kalau sengaja datang di depan Polda tempat diperiksanya itu kalau memang mau mendukung saja lokasi yang jauh tadi misalnya seperti dicontohkan oleh Kang Asep tadi. Ya memang itu tergantung dari kebijakan dari aparat Polri. Kebijakan Polri ini terkait dengan diskresi penilaian sendiri untuk menilai hal itu. Tetapi memang saya sudah katakan bahwa ini ada ikatan emosional. Ikatan emosional ini kan ukurannya susah. Masyarakat, umat yang ingin datang, ingin tahu. Dan ini juga terkait tingkat kesadaran hukum. Terlebih lagi
masyarakat merasa bahwa ini ada ketidakadilan, ada upaya kriminalisasi, sehingga hal itu membangkitkan giroh. Tapi memang di bawah itu merasa ada rasa ketidakadilan dan kriminalisasi. Yang saya lakukan penelitian di beberapa sampel menunjukkan hal itu. Karena saya pribadi melakukan penelitian itu dari beberapa sampel yang untuk sekarang ini, yang untuk kasus sekarang ini, apa sih yang dugaan mereka, apa sih dugaan apa kriminalisasi atas karena apa? Alasannya apa? Ini sifatnya terkait dengan perkara Ahok. Kedua, hal-hal yang sudah lama diungkit-ungkit kembali. Ketiga, pihak pelapor ada kepentingan kepada ormas tertentu yang mendukung Ahok. Keempat, proses peradilan kepada Habib Rizik peningkatannya terlalu cepat. Tidak sebanding lurus dengan Ahok. Ketika Ahok, masyarakat, umat melakukan demo besar-besaran. Nunggu turun dulu baru ya kan? kasusnya berjalan, maksudnya begitu ya? Ya kan? Melakukan aksi, walaupun demonya demo terbatas gitu. Tetapi ketika Habib Rizik dengan begitu cepatnya meningkat. Ini belum selesai, ada lagi. Nanti akan nimbul lagi. Oh berarti itu kasus lama semua atau? Ya rata-rata kasus lama. Dan kedua, yang Palu Arit ini? Yang pertama kan kasus lama, yang di Jawa Barat. Palu Arit ini kan baru dugaan. Habib Rizik menduga, saya juga menduga. Apakah kalau orang hanya menduga itu dapat dilakukan proses peradilan? Ini yang kadang dikembang masyarakat. Masyarakat kan kadang tidak mengerti apa unsur-unsur perbuatan hukum, syaratnya apa. Mereka tahunya, loh kok orang hanya menduga saja, orang hanya mengkritisi ada logo PKI kok dipidana. Itu yang terjadi. Alasan kriminalisasinya itu begitu ya? Kalau untuk kita mungkin bisa melihat, mengkaji secara ilmiah dengan bukti-bukti atau kekuatan unsur pidananya. Tapi kalau masyarakat melihat, loh kok hanya ini dipidana gitu. Ya, baik. Penutup Kang Asep, Anda mau komentar nggak soal kalau ini dikaitkan dengan kasus Ahok tadi kriminalisasi? Ini kalau per kasus bisa pisah. Karena misalkan Ahok pasalnya juga 156A dan A lagi 156, ini juga belum tersangka kan? Baru 156 juga kena karena pengaduan PMKRI ya. Lain lagi. Kemudian itu juga pasalnya banyak. Kalau Pak Habib Rizik saya nggak hafal. Baru kali ini saya pasalnya banyak hafal. Undang-undang ITE, Undang Lambang Negara, Undang-undang KUHP. Ya apalagi saya nggak tahu. Nah tapi saya pikir Pak Habib belum jadi tersangka. Kalau Pak Ahok kan sudah terdakwa. Menurut saya gini, kalau saya sekali lagi pisahin. Ahok biar nanti diputus. Bisa bebas, bisa lepas, bisa tewas, bisa dilapas kan. Tergantung kita hormati putusan peradilan apapun. Ya kalau Pak Habib Rizik juga sekarang belum, ya kita doakan nggak jadi kan. Kalau jadi ya udah nggak apa-apa, dua-duanya jalan aja gitu ya. Jalan aja kita lihat, nggak masalah. Kan kita tinggal melihat, kita hormati proses itu gitu. Ketika putusannya sama-sama bebas, lepas, ditapas, ya udah kita doakan juga. Kita terima. Baik, kesimpulannya sih kita berharap bahwa dengan adanya membawa massa, entah itu pengerahan atau aksi spontanitas begitu ya, tidak menjadi sebuah upaya untuk mempengaruhi penegakan hukum atau proses hukum yang sedang berjalan ini, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat lain yang tidak terkait dengan hal ini. Itu yang paling penting. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Khoir telah bergabung bersama kami. Selamat malam, assalamualaikum.